Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Ton Kamis ya. Menanggapi komentar saudara kita ya. Katanya dengan saya ini berada di titik terendah. Loh, apa anda kira ya saya ini juga berada di titik terendah teman-teman? Sama gitu ya. Tapi saya tetap semangat. Nah, Anda jangan mengeluh. Kalau Anda mengeluh, tidak akan merubah nasib dan takdir Anda. Saya pun juga sama, berada di dalam titik terendah. Saya tegaskan itu. Tapi saya bangkit. Ya, saya berusaha bangkit semaksimal mungkin. Ya, pengalaman keilmuan saya ya selama saya SD, SMP, ya, enggak SMP saja, sanawiyah, SD, sanawiyah, aliyah, ya, S1, S2, bekerja di perusahaan selama 15 tahun, ya, pengalaman hidup dan sebagainya. Itu saya jadikan sebagai modal saya untuk bangkit. Jadi saya tidak pernah menyerah dengan keadaan. Jadi teman-teman kami harus lakukan itu. Saya ini bagaimana? Saya saat ini berada di posisi titik terendah. Ya sudah, Anda harus bangkit. Nah, berpikirlah ketika Anda ini berada di titik terendah. Anda ini bisa membersihkan pondasi-pondasi Anda yang rapuh. Ibarat rumah itu kalau ambruk total, itu lebih mudah membangunnya daripada ambruk setengah-setengah itu. Lebih banyak biayanya. Loh, ini saya alami. Titik terendah saya di tahun 2017. Ya, 2017 berproses. Ya, pengangguran, tidak ada pekerjaan. Tidak ada pekerjaan, dompet selalu kosong. 2017, 18, 19, 20. Ya, 21. Yuk ada ya. Ada misalkan dalam setahun itu paling 2 atau 3 kasus itu. Ya. Ya dapatlah 50 juta, 60 juta dapat. Tapi itu ya kurang gitu. Ya. Itu berada di titik terendah saya gitu. Padahal biasanya dalam 1 bulan itu 15 juta ya. Ketika saya bekerja di perusahaan itu 15 juta sampai 20 juta saya dapat. Waktu itu ya 2014 ya, 2014 sampai 15 itu. 2014, 15, 16, 17 tidak dapat sama sekali. Ya, 0. 2019 ya dapat ya, kurang lebih 50 juta. Ya, ada juga yang kasus-kasus kecil ya, 5 juta, 6 juta itu ada. Nah, artinya apa? Berada di fase titik terendah dalam hidup saya. Ya. Bukan saya tidak mampu bergerak ya teman-teman. Ya. Bukan saya tidak mampu, otak saya selalu mampu. Gitu. Kenapa? Saya paksa terus. Gitu. Tapi fisik saya gitu loh. Ya. Mau bekerja di perusahaan ya. Sudah diterima di perusahaan, saya sakit. Sudah sulit-sulit cari pekerjaan ya. Mau bekerja saya tidak bisa, saya lumpuh. Gitu. Coba bayangkan. Nah, apakah itu bukan fase titik terendah? Fase titik terendah ya. Ya sudah dipandang sebelah mata, dihina wis tidak dipandang ya. Ibarat ketemu orang itu tidak berani ndak wis digluk dah wis. Ya. Sabar wis, istighfar dah, astagfirullah. Nah, terus apa yang membuat saya semangat? Ya, apa yang membuat saya semangat itu? Rasa sakit itulah yang membuat saya semangat itu. Ya. Ya, rasa sakit itu yang membuat semangat. Nah, ini bagi yang sakit hati, yang dendam lah. Jadikan rasa sakit itu jadi semangat Anda. Ya, jangan sampai Anda ini hanya menikmati keterpurukan saja. Anda terpuruk kan pasti sakit hati tuh. Ya, pasti loro hati ini, pasti menderita, pasti sengsara. Nah, jadikan itu sebagai semangat. Ya. Bukan jadikan itu sebagai untuk membalas dendam ya, bukan. Tapi jadikan itu sebagai semangat Anda untuk membangkitkan semua potensi yang ada di dalam diri Anda. Ya, itu yang saya lakukan itu seperti itu. Ya, sampai hari ini ya, mulai 2021 ini sudah mulai naik. Walaupun tidak sama dengan yang dahulu ya, jauh. Tapi saya bisa mensyukuri gitu. Ada hikmah di balik itu ya. Saya tidak kemerungsung, saya tidak kedonyan, ya. Saya sudah bisa melihat dunia itu wes biasa-biasa saja. Ya. Nah, artinya apa? Ketika kita berada di fase titik terendah, harus kita dapatkan yang namanya ya, kecerdasan spiritual. Kita lebih dekat dengan Tuhan.
Ya, biasanya tidak pernah tirakat, malah tirakat. Biasanya tidak pernah ibadah, malah ibadah. Itu yang harus ada, Anda dapatkan di dalam kehidupan Anda. Nah, tanpa adanya itu, ya Anda tidak kuat. Ujung-ujungnya mengeluh, ujung-ujungnya stres, depresi. Selama saya katakan Anda bekerja, pengangguran, berada di fase titik terendah, itu saya tidak diem. Ya, saya banyak waktu yang saya lakukan untuk ibadah, banyak waktu yang saya lakukan untuk tirakat, banyak waktu yang saya lakukan untuk belajar hal-hal yang baru. Ya, misalkan saya bisa membuat website. Nah, ini ilmu baru ya, bukan jurusan saya, tapi saya bisa. Ya, buat website. Ya, sebelum channel ini kan, website channel ini kan 2021 ya, 2020 lah saya buat itu baru ya. Sebelumnya website teman-teman ya, saya buat website ya, ilmu-ilmu baru ya. Artinya apa? Saya isi ya kekosongan waktu saya dengan tidak biarkan saya mengeluh ya, tapi saya isi dengan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kecerdasan saya gitu. Ya. Jadi saya nyemangati Anda ini bukan berarti tidak saya praktekkan ya teman-teman, saya praktekkan juga ya. Ya, saya sampai saat ini saya masih belum maksimal meraih kesuksesan, masih belum maksimal, saya masih dalam proses, tapi saya tidak melihat hasilnya ya. Saya selalu memperbaiki proses saya setiap hari. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi jangan banyak mengeluh ya teman-teman Weton Kamis. Gunakan waktu mengeluh Anda ini untuk belajar. Ya membaca, ya mendengarkan, ya ibadah, ya tirakat. Itu isi hari-hari Anda itu. Sampai pola hidup Anda berubah. Ya, ketika pola hidup Anda berubah, kebiasaan negatif Anda berubah, pasti Anda akan bangkit. Pasti Anda akan sukses. Loh, itu pasti Anda akan alami. Ya. Nah, semoga ini bisa membangkitkan semangat juang Anda ya. Ketika Anda ini berada di fase titik terendah dalam hidup Anda. Ya, ingat ya, sesuatu itu selalu berganti. Ada siang, ada malam. Ada terendah, ada tertinggi. Saat ini Anda terendah, pasti akan Anda bangkit. Begitu pula saat Anda tertinggi, pasti Anda akan berada di titik terendah. Nah, yang paling penting adalah iling dan waspada. Iling ini ingat kepada Tuhan, waspada akan datang dengan sendirinya. Ketika Anda bisa menjaga hubungan Anda dengan Tuhan melalui ibadah, tirakat, ya, meningkatkan ilmu Anda. Nah, demikian saudaraku Weton Kamis, tetap semangat, tetap optimis, sukses selalu dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.